Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Rahmi Gameli, NIM 1912613 dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Penyihatan Air A dengan materi inspeksi sanitasi. Inspeksi sanitasi yang ingin saya lakukan yaitu inspeksi sanitasi sumur gali. Kegiatan ini saya lakukan di daerah saya yaitu di Jorong Sungai Lande, Nagari Leboganan Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Tujuan dari inspeksi sanitasi adalah untuk mengetahui tingkat risiko pencemaran sebuah sumber air bersih. Langkah pertama yang dilakukan dalam pemeriksaan air yaitu pemeriksaan fisiknya. Yang pertama, apakah airnya keruh? Tidak. Yang kedua, apakah airnya berwarna? Jawabannya tidak. Yang ketiga, apakah airnya berasa? Tidak. Keempat, apakah airnya berbau? Tidak. Uraian diagnosis yang pertama yaitu apakah ada jamban dalam jarak 10 meter sekitar sumur yang dapat menjadi sumber pencemar? Dari gambar yang terlihat, tidak ada jamban dalam jarak 10 meter sekitar sumur yang dapat menjadikan sumber pencemar. Karena sumur terletak di luar ruangan dan jamban jauh dari radius 10 meter dari sumur tersebut. Yang kedua, apakah ada sumber pencemaran lain dalam jarak 10 meter dari sumur, misalnya kotoran hewan, sampah, atau genangan air? Dari gambar yang terlihat, ada sumber pencemaran lain dalam jarak 10 meter dari sumur, yaitu tumpukan sampah, genangan air, dan bisa menyebabkan tercemarnya sumur tersebut. Yang ketiga, apakah ada atau sewaktu-waktu ada genangan air dalam jarak 2 meter sekitar sumur? Tidak ada, karena tanah tersebut padat dan tidak memungkinkan air untuk tergenang di tanah tersebut. Yang keempat, apakah saluran pembuangan air rusak atau tidak ada? Di sini ada saluran pembuangan air dan tidak rusak karena selalu lancar saat pembuangannya. Yang kelima, apakah lantai semen yang mengitari sumur mempunyai radius kurang dari 1 meter? Pada sumur ini tidak memiliki lantai semen yang mengitari sumur tersebut. Seharusnya, sumur yang baik itu adalah memiliki lantai semen yang radiusnya kurang lebih dari 1 meter. Seperti gambar yang dicontohkan tersebut. Yang keenam, apakah ada atau sewaktu-waktu ada air di atas lantai semen sekeliling sumur? Ya, karena sumur tersebut tidak memiliki lantai semen, maka air yang jatuh atau air hujan langsung masuk ke dalam sumur tersebut. Ketujuh, apakah ada keretakan pada lantai sekitar sumur yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur? Ya, air bisa saja merembes ke dalam sumur karena tidak ada lantai semen yang mengitari sumur tersebut. Kedelapan, apakah ember dan tali timba sewaktu-waktu diletakkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencemaran? Sumur ini tidak memiliki ember dan tali karena dia menggunakan pemompa air untuk menaikkan air ke atas. Air tersebut dinaikkan ke atas permukaan dengan menggunakan aliran listrik dengan menggunakan pompa air. Apabila air tersebut dicolokkan, maka pompa air akan bekerja sendiri dan air akan naik ke permukaan. 9. Apakah bibir sumur atau cincin tidak sempurna sehingga memungkinkan air merembes ke dalam sumur? Air dalam sumur tidak akan merembes ke atas karena sumur tersebut telah tertutup rapat dengan semen dan tidak ada peluang untuk merembesnya air dari dalam sumur tersebut.
10. Apakah dinding semen sepanjang 3 meter dari atas permukaan tanah diplester cukup rapat atau sempurna? Sumur ini memiliki dinding sumur kurang lebih setinggi setengah meter, maka tidak memenuhi syarat. Seharusnya dinding tersebut harus tinggi kurang lebih 3 meter seperti gambar tersebut, agar menghindari dari pencemaran. Dari data observasi yang saya lakukan, untuk tingkat risiko pencemarannya adalah sebesar 4, maka risiko pencemarannya adalah sedang. Inspeksi yang kedua yaitu inspeksi sanitasi perlindungan mata air. Perlindungan mata air ini juga digunakan oleh penduduk setempat untuk kebutuhan sehari-hari. Uraian diagnosis khusus. Yang pertama yaitu, apakah konstruksi bangunan masih memungkinkan air hujan untuk masuk ke dalam? Jawabannya adalah tidak. Yang kedua, apakah terdapat retakan pada bangunan? Jawabannya adalah tidak. Yang ketiga yaitu, apakah tidak tersedia pipa penguras? Ya, tidak ada. Yang keempat, apakah tidak tersedia pipa peluap pada bangunan? Tidak, karena ada memiliki pipa peluap. Yang kelima, apakah bangunan tersebut tidak dilengkapi dengan lubang pemeriksaan atau manhole? Jawabannya adalah tidak. Yang keenam, apakah manhole tidak dilengkapi dengan tutup? Jawabannya tidak. Yang ketujuh, apakah penutup manhole tidak dikunci digembok dengan baik? Jawabannya tidak. Yang kedelapan, apakah semua bagian yang terbuka atau peluap pipa hawa tidak terlindung terhadap musuh serangga atau binatang? Jawabannya tidak, karena semua bagian tertutup dengan rapat. Dari data observasi yang telah saya lakukan, tingkat risiko pencemarannya adalah rendah. Maka, upaya yang harus kita lakukan yaitu selalu menjaga keasliannya agar memenuhi syarat kesehatan. Jadi, sumber mata air inilah yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Dengan adanya bak mata air dan bak penampung yang dilengkapi dengan bangunan yang kokoh, maka tidak memungkinkan terjadinya pencemaran, dan air yang digunakan juga bersih dan sehat. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk tingkat risiko pencemaran sedang. Pertama, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat pemakaian tentang upaya mempertahankan kondisi sarana air bersih dan bila memungkinkan meningkatkan lagi kondisinya agar betul-betul memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya, upaya penanganan air bersih mulai dari pengambilan air dari sarana air bersih, pengangkutan air ke tandon air di rumah, penyimpanan air di dalam rumah, memasak air sampai mendidih, penyimpanan air masak, dan penyajiannya. Yang ketiga, upaya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana air bersih. Pengambilan sampel air untuk mengetahui kualitas bakteriologis dan atau kualitas kimianya. Keterkaitan pengawasan kualitas air, perbaikan kualitas air, dan pembinaan pemakaian air. Tingkat risiko pencemarannya adalah sedang, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah pertama tindakan langsung. Untuk sedang yaitu penyuluhan dan sampling bakteriologis. Tindakan tidak langsung yang dilakukan yaitu perencanaan perbaikan kualitas air, sarananya dan lingkungan. Rekomendasi informasi sektor terkait. Teknik pengambilan sampel air sumur parameter fisik dan kimia kelompok 1. Pastikan botol sampel telah bersih. Usahakan menggunakan botol sampel yang berwarna gelap. Lalu, ulurkan tali ke dalam sumur. Pada botol sampel yang digunakan, di bagian bawahnya diberi pemberat dari timah putih dan diikat dengan kuningan atau tembaga. Pengambilan pertama adalah untuk pencucian botol sampel. Pengambilan kedua adalah untuk pembilasan botol sampel. Setelah pembilasan, selanjutnya pada pengambilan berikutnya diisikan botol ke dalam sumur kembali hingga terisi penuh. Setelah botol penuh, angkat botol sampel
Lalu botol sampel ditutup untuk menghindari kontak dengan udara. Setelah itu diberikan label yang berisi lokasi pengambilan sampel, kode sampel diambil oleh, tanggal dan jam pengambilan, serta pemeriksaan yang akan diukur. Teknik pengambilan sampel air sumur, parameter mikrobiologis. Botol sampel terlebih dahulu disterilkan. Setelah itu, buka pembungkus botol sampel. Setelah dibuka, botol dipegang pada bagian bawah, sehingga tangan tidak bersentuhan dengan botol sampel. Pengambilan sampel yang pertama dilakukan untuk pencucian botol sampel. Pengambilan kedua adalah untuk pembilasan botol sampel. Setelah itu dilakukan pengambilan sampel. Apabila botol telah penuh, buang sepertiga bagian dari volume botol sampel. Flambir mulut botol sampel untuk menghindari kontaminasi. Setelah diflambir, botol ditutup, lalu diberikan label yang berisi keterangan lokasi, kode sampel diambil oleh, tanggal dan pengambilan sampel, serta pemeriksaan yang akan diukur. Ini adalah contoh sumur yang baik digunakan untuk kesehatan kita, yaitu memiliki dinding kurang lebih dari 3 meter, memiliki gantungan untuk ember, dan cincin dari sumur memungkinkan air tidak merembes ke atas. Kebersihan dan kemurnian air yang kita gunakan menentukan tingkat kesehatan pada diri kita. Apabila kita menggunakan air yang bersih dan sehat, maka tubuh kita juga akan sehat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.